Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Jafar Waldantara dari kelompok B10 dengan NIM G00246160 akan membuat laporan praktikum anatomi di blok 2.3. Jadi langsung saja di laporan praktikum kali ini ada skenario seperti berikut. Seorang pria berusia 65 tahun bernama A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemipares sisi kanan, terus ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Terus saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Lalu pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tapi memahami instruksi sederhana. Lalu riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, kita masuk ke soal praktikum yang pertama. Jadi untuk yang pertama, menjelaskan struktur pembentuk dari sirkulus Willisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, di sini sudah ada gambar yang saya sudah taruh di presentasi. Ini adalah gambar mengenai sirkulus Willisi. Jadi atau circle of Willis. Jadi di sini di sirkulus Willisi sendiri itu ada beberapa strukturnya. Yang kita dapat lihat di sini tuh ada anterior cerebral artery, lalu ada anterior communicating artery, lalu ada middle cerebral artery, lalu di situ juga ada internal carotid artery atau carotis interna. Lalu bagian posterior tuh ada posterior communicating artery dan posterior cerebral artery. Yang mana di situ juga bisa masuk basilar arteri basilaris. Jadi untuk menjelaskan satu-satu, di arteri cerebri anterior atau di anterior cerebral artery itu ada 2 buah di kanan dan kiri. Itu adalah cabang dari arteri carotis interna yang mensuplai bagian medial otak atau lobus frontal dan parietal. Lalu arteri communicans anterior itu menghubungkan menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri, dan itu hanya ada satu. Itu seperti namanya communicans, itu berarti dia menghubungkan dari 2 arteri yang berbeda dari arteri cerebral tadi. Itu berfungsi sebagai jalur lintas anterior antara 2 hemisfer. Lalu yang selanjutnya ada arteri carotis interna. Itu ada 2 buah, itu masuk ke dalam otak dan bercabang menjadi ACA dan MCA atau arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Jadi selanjutnya ada arteri communicans posterior, itu yang udah bagian posterior. Itu ada 2 buah juga. Itu menghubungkan antara arteri carotis interna dengan arteri cerebri posterior atau PCA, merupakan jalur penghubung anterior dan posterior. Lalu selanjutnya ada arteri cerebri posterior atau PCA, itu ada 2 buah juga. Itu cabang terminal dari sistem arteri basilaris yang menyuplai lobus occipital dan sebagian temporal. Oke, jadi untuk fungsi utama sirkulus Willisi adalah menyediakan kolateral aliran darah jika terjadi gangguan seperti stenosis atau oklusi pada salah satu arteri besar. Jadi contohnya tuh jika terjadi sumbatan pada arteri carotis interna yang kiri, maka suplai darah ke otak bagian kiri masih bisa dipertahankan melalui arteri communicans anterior dan
arteri communicans posterior. Karena posterior itu melalui carotis interna. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, itu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau decussatio, dan juga letak relatif di medula spinalis. Baik, untuk yang fungsi utamanya itu bagi tractus corticospinalis itu mengontrol gerakan motorik volunter, terutama otot rangka, lalu gerakan halus dan sadar. Untuk tractus spinothalamicus itu menghantarkan sensasi nyeri, terus suhu, sentuhan kasar, dan dari tubuh ke otak. Untuk titik awal dan titik akhirnya itu corticospinalis. Tractus corticospinalis itu dari korteks motorik primer atau area Brodmann 4 di lobus frontal. Lalu titik akhirnya ada di neuron motorik bawah di cornu anterior medulla spinalis. Untuk spinothalamicus sendiri, awalnya itu ada di neuron sensorik di ganglion spinal atau root dorsal, lalu sinaps di cornu posterior, dan titik akhirnya ada di thalamus atau di nucleus ventral posterolateral atau VPL. Lalu dia diteruskan ke korteks somatosensorik. Jadi untuk corticospinalis itu descendens dan spinothalamicus itu ascendens. Hal yang ketiga atau yang C itu lokasi penyilangan atau decussatio. Jadi corticospinalis itu ada penyilangan di medulla oblongata, tepatnya di decussatio pyramidum yang 90% bersilang ke lateral. Lalu untuk spinothalamicus sendiri, dia memiliki decussatio di segmen medulla spinalis setempat, lalu bersilang segera setelah masuk ke cornu posterior. Jadi lebih lokal. Terus yang keempat atau yang D itu letak relatif di medulla spinalisnya. Yang corticospinalis itu letak relatifnya berada di tractus corticospinalis lateralis, yang mana berada di kolumna lateral di sisi dorsolateral medulla spinalis. Lalu untuk spinothalamicus sendiri itu tractus spinothalamicus lateralis dan anterior, yang mana dia berada di anterolateral medulla spinalis. Soal selanjutnya itu disebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, lalu medulla oblongata. Baik, yang pertama ini kita bisa lihat di gambar itu ada midbrain, pons, dan medulla. Jadi yang pertama mesencephalon atau midbrain itu terletak di bagian paling atas batang otak yang menghubungkan pons dengan diencephalon. Struktur pentingnya kita ambil dua, yaitu mungkin yang pertama beberapa struktur penting itu yang minimal dua. Kita akan ambil substansia nigra itu yang mengandung dopamin dan berperan penting dalam kontrol motorik, dan itu juga yang terkait dengan penyakit Parkinson yang kita sudah bahas di blok 2.3. Terus ada tektum yang mana dia berisi colliculus superior dan inferior. Lalu ada colliculus. Colliculus sendiri itu ada dua, superior dan inferior. Yang superior itu berperan dalam refleks visual dan pelacakan objek, sementara yang inferior itu berperan dalam pusat refleks pendengaran. Yang kedua itu adalah pons. Kita bisa lihat pons itu yang berada di tengah di antara mesencephalon dan medulla oblongata. Struktur pentingnya seperti nucleus pontis, yang dia menghubungkan korteks cerebral dengan cerebellum melalui tractus pontocerebellaris. Lalu selanjutnya ada jembatan serabut transversal yang dia membentuk bagian besar dari pons mengarah ke cerebellum. Selanjutnya yaitu medulla oblongata yang terakhir, yang paling bawah. Jadi paling bawah batang otak itu ada medulla oblongata yang dia memiliki struktur penting merupakan piramid medulla yang dia mengandung tractus corticospinalis, tempat decussatio pyramidum terjadi. Lalu ada nucleus olivarius inferior yang mana dia terlibat dalam koordinasi motorik mengirim informasi ke cerebellum. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis, motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron atau UMN dan lower motor neuron atau LMN. Baik, di sini untuk nervusnya itu nervus 3, 4, dan 6. Untuk yang pertama itu nervus 3 atau nervus oculomotoris. Untuk nervus oculomotoris sendiri itu memiliki asal-usul sebagai berikut. Dia yang utama di mesencephalon, di mana tingkat colliculus superior, lalu nukleus yang Edinger-Westphal, itu yang tambahan itu komponen di asal-usulnya di komponen parasimpatis untuk pupil dan lensa. Fungsinya sendiri itu untuk menginervasi sebagian besar otot ekstraokuler atau bagian mata, seperti musculus rectus superior, inferior, medialis, musculus obliquus inferior, musculus levator palpebrae superioris. Jadi untuk lesinya sendiri, kalau misal yang upper motor neuron atau UMN itu jarang menyebabkan defisit berat dan mungkin lebih ringan atau akibatnya tuh nggak terlalu ada simptomnya gitu, nggak terlalu kelihatan. Untuk yang elemen sendiri atau lower motor neuron itu ptosis atau kelopak matanya turun, lalu ada diplopia, itu penglihatannya ganda, terus ada mata melirik ke bawah dan keluar, terus ada metriasis atau pupilnya melebar tetapi tidak responsif cahaya. Next, untuk nervus yang 4 itu nervus trochlearis. Asal-usulnya sendiri itu di mesencephalon, tingkat colliculus inferior. Jadi ini salah satu-satunya saraf cranialis yang keluar dari dorsal batang otak dan menyilang sebelum keluar. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menginervasi musculus obliquus superior yang memiliki fungsi menurunkan dan memutar mata ke dalam, terutama saat mata dalam posisi aduksi. Lalu jika lesi di UMN itu juga sulit dikenali seperti musculus oculomotoris juga. Untuk yang LMN sendiri atau yang lower motor itu mata tidak bisa bergerak ke bawah saat aduksi atau sulit membaca atau turun tangga, lalu kepala bisa miring ke sisi sehat atau kompensasi, terus diplopia vertikal atau penglihatan ganda saat melihat ke bawah. Selanjutnya yang terakhir itu nervus abducens atau nervus yang 6. Dia memiliki asal-usul dari pons atau pons bagian dorsal. Lalu dia memiliki fungsi untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang berfungsi untuk abduksi mata atau menggunakan mata ke arah lateral. Untuk lesinya sendiri, UMN juga efeknya minimal karena suplainya bilateral. Untuk elemennya atau lower motor neuron itu tidak bisa mengarahkan mata ke lateral pada sisi lesi, lalu diplopia horizontal atau penglihatan ganda secara horizontal, lalu kadang terlihat strabismus atau mata ke arah medial atau crossed eyes. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan alokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama itu area 4, di mana di situ adalah korteks motorik primer. Lokasinya ada di gyrus precentralis atau di lobus yang ada di lobus frontal, tepat di depan sulcus sentral. Fungsinya untuk mengontrol gerakan motorik sadar. Neuron di sini adalah upper motor neuron atau UMN yang menginisiasi sinyal ke otot skelet melalui tractus corticospinalis. Lalu organisasi somatotopik membentuk homunculus motorik. Lalu selanjutnya yang B, area 123 itu korteks somatosensorik primer. Dia lokasinya di gyrus postcentralis atau di lobus parietal, seperti yang digambar itu, tepat di belakang sulcus sentral. Fungsinya itu menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh yang berupa sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang C itu area 44 dan 45 itu area Broca. Lokasinya ada di gyrus frontal inferior atau di lobus frontal, dan dia ada di hemisfer dominan, umumnya ada di kiri. Fungsinya itu berperan dalam produksi dan ekspresi bahasa, lalu sintaks dan tata bahasa. Jadi jika lesi menyebabkan afasia Broca atau paham bahasa tapi sulit bicaranya jadi patah-patah seperti itu. Lalu selanjutnya
ada area 22. Area 22 itu area Wernicke. Itu lokasinya di gyrus temporalis superior atau di lobus yang di bagian lobus temporalis. Terus terutama di hemisfer kiri dominan. Fungsinya untuk memahami bahasa lisan dan tulisan. Jika lesi, maka menyebabkan afasia Wernicke, bisa bicara lancar tapi isinya tidak bermakna dan tidak memahami ucapan orang lain. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya, yang Broca, namun mungkin agak keterbalikan gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dengan homunculus motorik. Jadi, distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM itu mengapa menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan? Itu karena ACM merupakan cabang utama dari arteri cartus interna, yang mana dia mensuplai bagian lateral hemisfer cerebri, khususnya lobus frontal lateral, lobus parietal lateral, bagian superior lobus temporalis. Jadi, area ini mencakup korteks motorik dan sensorik lateral. Dan sensorik lateral. Terus selanjutnya ada homunculus motorik di area Brodmann 4. Dia adalah peta somatotopik yang menunjukkan representasi tubuh pada korteks motorik primer atau gyrus presenteralis. Urutan topografinya dari medial ke lateral. Itu tungkai terus ke medial, terus lengan dan tangan itu tengah, dan wajah itu lateral. Jadi gimana keterkaitannya antara dua hal tersebut? Itu karena yang tadi arteri cerebri media itu atau ACM menyuplai bagian lateral cortex, maka kerusakan akibat oklusi ACM akan mengenai area motorik untuk wajah dan lengan. Sementara area medial yang mengatur tungkai disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi beda supply, dan suplainya ACM ini ke area motorik yang memang untuk wajah dan lengan, sehingga yang lebih sering menyebabkan kelumpuhan di wajah dan lengan itu adalah ACM. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus Willis yang terlibat. Oke, jadi untuk di sini sesuai dengan gambar juga, itu adalah circulus Willis. Itu mekanisme kompensasinya adalah jika yang pertama, jika arteri karotis interna kiri tersumbat, maka aliran akan melalui akoma atau arteri kompensasi arteri yang anterior. Lalu arteri karotis interna kanan masih berfungsi normal, maka akan menyuplai ACA kanan dan MCA kanan. Lalu ACA kanan dapat mengalirkan darah ke ACA kiri melalui akoma atau kompensatori arteri itu. Dari ACA kiri, darah bisa didistribusikan ke cabang-cabang distal, membantu mensuplai area yang terkena. Lalu yang selanjutnya bisa juga melalui yang posterior atau posterior compensatory artery atau PECOMA, yang dia tuh sistem vertebrobasilar via arteri basilaris, atau lalu ke PCA, lalu ke posterior cerebri arteri itu masih aktif. Maka dari PCA kiri dialirkan darah ke PECOMA kiri, lalu melalui PECOMA kiri darah dapat mengalir ke cabang distal dari arteri karotis interna, misalnya dari sebagian dari MCA kiri. Tujuan kompensasinya itu apa? Jadi tujuan kompensasinya itu untuk mempertahankan perfusi ke area otak kiri yang biasanya disuplai MCA kiri dan ACA kiri. Jadi mencegah iskemia atau infark dengan memanfaatkan anastomosis sirkular di circulus Willis, seperti itu. Jadi kompensasi secara vaskular. Baik, mungkin laporan praktikum kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Anatomi atas 2 semesternya. Bye-bye.